Maka pada akhirnya orang-orang yang sudah menemukan ikigai, sudah punya ikigai, nanti kalian tanyakan dirimu ya. Kalian tanyakan dirimu, kalian sudah punya ikigai kalau yang pertama Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Terus, kita lanjutkan. Nah, ini konteks spiritualnya. Secara religius, spiritual, ikigai ini didukung oleh ya Sintoisme, agama di sana kan Sinto, dan Zen Buddhisme. Jadi Sintoisme itu yang mempercayai adanya kami atau roh atau dewa di setiap hal. Jadi segala sesuatu di dunia ini ada rohnya, punya spiritualitas, sehingga semua aktivitas itu adalah sakral kalau perspektif Sintoisme. Sehingga menjalankan tugas sehari-hari itu ya otomatis ibadah. Nyapu itu ibadah. Tidak harus diteorikan karena memang dasar ontologisnya segala sesuatu itu sakral. Nah, ini maka ya pekerjaan, ya benda, ya barang apapun itu punya nilai sakral. Ini Sintoisme. Plus Zen Buddhisme. Zen Buddhisme terkenal dengan mindfulness-nya. Dulu kita pernah belajar mindfulness. Jadi bagaimana kita bisa menikmati momen tadi. Penyakit besar manusia hari ini itu kan sulit menikmati hari-hari, menikmati momen. Nah, itu solusinya apa? Mindfulness. Kita kan sering membanggakan multitasking. Pak, saya sambil ini melakukan itu, Pak. Hasilnya 2, padahal tidak. Kalau versi ini, ya dua-duanya tidak maksimal. Kenapa? Kita tidak menikmati yang kita lakukan. Pak, saya itu sambil membaca, sambil makan, Pak, misalnya. Kan kita sering ya baca sambil lihat HP, itu seolah-olah multitasking. 2, lumayan loh Pak, bisa lihat video sekaligus makan. Itu biasanya makannya tidak menikmati, lihat videonya juga tidak konsen, tidak dapat dua-duanya sebenarnya. Wong lihat videonya iseng, tapi makanan kita tidak menikmati. Kadang ya terus tiba-tiba habis, atau ikannya habis dulu, kamu tidak fokus, pokoknya makan, tinggal makan, fokusnya kemana-mana. Siapa di sini yang kalau ke kamar mandi pagi-pagi bawa HP? Ayo kamu analisis sendiri ya. Saya tidak tahu di dalam itu melakukan apa baca-baca, nonton-nonton atau apa. Biasanya terus jadi lama kan di kamar mandinya. Nah,
Ini yang dimaksud, kita sering tidak menikmati momen. Padahal momen pagi-pagi termasuk mandi itu kan sebenarnya momen sakral. Kalau kamu ingin menikmatinya, bagaimana kamu concern dengan tubuhmu? Kamu tidak menikmati setiap ikhtiarmu, mengenal setiap jengkal anggota tubuhmu, membersihkannya, mengenalinya, dan lain sebagainya. Agama juga kan menyuruh begitu. Kita diminta wudhu sekarang. Berapa banyak di antara kita yang serius wudhu? Tidak sekedar membasuh, tidak sekedar mengusap, tidak sekedar menyiram. Tapi kan kita selama ini formalitas saja. Yang penting wudhunya sah, syarat rukunnya selesai terus. Padahal di balik itu ada makna dalam. Jadi wudhu itu kan sebenarnya satu momen ketika kita membersihkan diri sebelum menghadap yang maha segalanya, yang sangat mencintai kita. Ibaratnya kalau kita mau apel saja itu kan mandi yang bersih, pakai wangi-wangi, pakai itu kan. Tapi kita kadang wudhu sambil lupa sama sekali kalau itu sedang kita membersihkan diri sebelum menghadap yang maha segalanya. Kadang-kadang wudhunya sholat zuhur dipakai sampai sholat isya misalnya. Mungkin karena kita nganggap wudhu itu beban, jadi kita tahan wudhu itu, males pak wudhu lagi, kan banyak yang begitu ya. Padahal ya di sini tidak kesulitan air. Jadi akhirnya kita menghadap Tuhan dengan kondisi lecek, dengan kondisi lesu, dengan kondisi mengempet, dengan kondisi menahan biar enggak. Jadinya khusyuknya berkurang banyak. Kita kurang mindful, enggak khusyuk. Nah, konteks religius spiritual inilah nanti yang melahirkan ikigai. Maka pada akhirnya orang-orang yang sudah menemukan ikigai, sudah punya ikigai, nanti kalian tanyakan dirimu ya. Itu tadi yang bukunya Meiko Kamiya Meiko, yang terjemahan bahasa Inggrisnya On the Meaning of Life. Saya tidak tahu sudah diterjemahkan mungkin ya dalam bahasa Indonesia. Kalian tanyakan dirimu, kalian sudah punya ikigai kalau yang pertama merasa bahwa hidupmu bermakna, berarti. Yang kedua, merasa dirimu dibutuhkan. Yang ketiga, kamu merasa punya hubungan baik dengan orang lain. Kamu ada gunanya bagi orang lain. Yang keempat, kamu punya harapan terhadap masa depan. Kenapa? Karena masa kinimu membahagiakan. Yang kelima, kamu senantiasa tumbuh. Kemarin, hari ini, dan esok kamu semakin meningkat. Hari ini lebih baik dari kemarin, dan insya Allah besok kamu lebih baik dari hari ini. Dan kamu punya aktivitas yang kamu nanti-nantikan setiap hari. Nah, jadi kualitas dirimu sebenarnya kelihatan dari aktivitas apa sih yang kamu nantikan setiap hari itu. Coba ya nanti kalau bangun tidur, di pikiranmu, hari ini asik nih, aku mau ini. Ketika kamu tetapkan mau ini, itulah karena itulah asik hari ini, kemungkinan itu ikigaimu. Jadi kemungkinan itulah passionmu. Tapi kalau tidak ada sama sekali, bangun pagi kamu tidak ada kegembiraan apapun, ya rutin saja Pak, seperti biasa. Setelah ini sholat subuh terus tidur lagi. Kalau ada jadwal kuliah, syukur bangun on time. Kalau bangunnya kesiangan, ya tinggal alasan saja ke dosen, tidak bisa masuk, nanti terus. Dan tiap hari muter begitu, tidak ada yang ditunggu, diharapkan. Kemungkinan kamu belum menemukan ikigai.
Jadi tanya dirimu ya, 6 hal ini. Apakah kalian merasa hidupmu berarti? Kalian merasa dibutuhkan? Hubunganmu dengan orang lain baik? Kamu penuh harapan ke masa depan? Kamu merasa dirimu tumbuh perlahan tambah baik? Dan ada aktivitas-aktivitas yang kalian tunggu setiap hari. Kalau ada ini, kalian sudah menemukan ikigaimu dan kemungkinan hidupmu lebih mudah mencapai kebahagiaan. Oke, kita lanjutkan. Karena ini kita masih di versi tradisionalnya, versi aslinya, belum versi baratnya yang agak jelimet. Nah, berarti apa kalau versi tradisional di Jepang? Bagaimana cara menemukan dan membentuk ikigai kita? Ini tips ya, bukan, mungkin tiap orang bisa beda-beda. Yang pertama, untuk menemukan ikigaimu, coba kamu cek ya. Apa sih yang membuat hatimu gembira ketika melakukannya? Apa yang membuat hatimu hidup? Small joys. Kalau tidak ada, ya bentuklah. Kalau itu kan menemukan. Kalau tidak ada bentuk. Bentuk itu apa? Lakukan hal-hal kecil yang membuat kita senang, damai, atau bersemangat. Mungkin itu ngaji kah? Boleh. Religius sekali. Atau membaca kah? Atau menulis kah? Atau apa? Kalau tidak ada yang menggembirakan, bikin, biasakan. Nanti gembira kalau sudah lancar, kalau sudah biasa. Kemudian, kalau sudah ketemu, ini Pak yang sering membahagiakan saya tiap pagi, yaitu apa? Tanaman-tanaman saya Pak di kebun, atau ikan-ikan peliharaan saya Pak, atau tulisan-tulisan saya Pak, silahkan saja, entah ikigaimu apa, tapi kalau sudah ketemu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, kerjakan sepenuh hati. Kemudian istiqomahi. Ini kalau bahasa agama ya, konsisten. Lakukan saja terus. Wong itu bukan yang besar, yang kecil-kecil saja. Tidak usah target yang besar-besar. Biasanya kalau target yang besar-besar itu kemungkinan terputus di tengah jalan. Kalau bahasa agama itu, hidupkan istiqomah, jangan mengejar karomah. Kita biasanya ingin karomahnya, ingin hasil besar, prestasi besar. Itu biasanya lebih gampang putus di tengah jalan. Rutinkan saja. Ketika kamu senang menulis, nikmati saja proses menulis itu. Tidak usah membayangkan, saya ingin segera nulis novel 1000 halaman yang nanti bestseller, yang kemudian cetak ulang sampai 100 kali. Tidak jadi. Nikmati saja prosesmu menulis sedikit-sedikit. Tidak harus target yang terlalu besar. Diistiqomai secara konsisten, meskipun tetap sungguh-sungguh dan gembira melakukannya. Kemudian, ikigai tadi yang kita istiqomai, mari kita pastikan bahwa ini akan memberi manfaat bagi orang lain. Tidak hanya menyenangkan kita, menggembirakan kita, tapi juga berguna. Saya memelihara ikan kayak gini itu ya tidak hanya untuk saya sih, mungkin keluarga juga senang, nanti orang lewat lihat ikan-ikan gini ya senang. Ada kontribusinya meskipun kecil untuk orang lain. Saya senang nulis kayak gini itu ya semoga bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan itu. Ini membuat kita lebih passion, lebih semangat karena ada manfaatnya buat orang lain. Kemudian teruslah tumbuh. Jadi dengan tadi istiqomah tadi, pelan-pelan kita semakin berkembang, semakin baik, semakin baik. Dan ini semakin membuat kita bangga dengan diri kita, membuat kita bahagia.
Meskipun kecil, ternyata aku juga bernilai, aku juga bisa berguna buat orang lain. Dan yang terakhir, biarkan makna itu muncul sendiri tanpa terlalu banyak direncana. Lakukan saja secara kontinu, konsisten, sungguh-sungguh, dan gembira. Insya Allah nanti ada hasilnya. Kalau hasil itu kamu patok sejak awal, apalagi hasil-hasil besar yang tidak terjangkau, biasanya terus kecewa. Jadi saya mulai besok tiap pagi akan menulis 100 halaman. Misalnya kamu target ini kan biasanya terus macet. Terlalu besar targetmu, terlalu memaksa rencanamu. Biarkan mengalir saja, luas saja. Ikuti perubahan situasi, nikmati pengalamanmu. Itu akan menguatkan ikigaimu. Hidupmu akan lebih mudah bahagia. Baik, jadi itulah ikigai versi tradisional di Jepang. Sekarang kita lihat versi barunya. Meskipun ini juga banyak yang mengkritik, tapi tidak apa-apa. Ini banyak di pelatihan-pelatihan motivator dan lain sebagainya. Ini banyak dipakai konsep pengembangan. Pengembangan modern dari ikigai. Jadi ini biasanya buku rujukannya yang paling terkenal ya tulisannya Hector Garcia dan Francesco Miralles. Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life. Terbitan 2016. Ikigai versi baru ini sebenarnya tidak persis sama dengan yang versi tradisional tadi. Ini mengambil dari satu diagram, namanya diagram purpose. Ini dari seorang, kalau tidak salah penulis astrolog dari Spanyol. Ini sebenarnya teori purpose, teori tujuan, yang terus diambil, diadopsi untuk memahami ikigai. Jadi diagram yang terkenal ini ya, biasanya orang menyebutnya diagram 4 lingkaran yang saling beririsan. Sebenarnya yang paling tengah itu kan ikigai. Kalau semuanya utuh itu jadi ikigai. Ikigai itu dulu sebenarnya kata-katanya bukan ikigai, tapi purpose atau tujuan hidup. Tapi diadaptasi ke gagasan ikigai. Jadi hidup ini, coba ya kalian kalau ingin mengidentifikasi tujuan hidupmu. Kalau ini sudah ada nilai ekonomi, profesi, dan karirnya. Jadi tujuan hidupmu itu terdiri dari 4 aspek. Rumuskan dari 4 hal. Yang pertama, what you love, apa yang kau sukai. Yang kedua, what the world needs, apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Kemudian yang ketiga, what you are good at. What you are good at itu apa yang engkau kuasai. Dan yang keempat, what you can be paid for, apa yang bernilai ekonomi yang kamu bisa dibayar di situ, yang ada nilai ekonominya. Nanti pertemuan antara what you love dan what you need melahirkan mission. Pertemuan antara what you love dan what you good at melahirkan passion. Pertemuan antara what you are good at dan what you can be paid for melahirkan profession. Dan pertemuan antara what the world need dan what you can be paid for melahirkan vocation. Saya yakin kamu masih bingung. Dengarkan saja, hafalkan saja biar kalau ngomong bisa keren.
Tak jelaskan satu-satu ya, biar lebih gampang. Jadi konsep ini sebenarnya gabungan antara teori purpose, calling, dan career development. Ini sudah mulai modifikasi seperti saya bilang tadi. Yang pertama, what you love, apa yang engkau sukai. Coba kalian cek dalam dirimu, kalian itu suka apa sih? Suka itu berarti apa? Segala yang membuatmu semangat, bisa menikmati yang kamu lakukan. Itu berarti what you love. Pak, kalau saya ngajar itu rasanya semangat, Pak. Senang sekali, Pak. Kalau saya nulis, senang sekali, Pak. Kalau saya nolong orang, senang sekali, Pak. Kalau saya meneliti, senang sekali, Pak. Itu namanya what you love. Jadi, ini apa yang kita sukai. Kemudian, apa yang kita kuasai, what you good at. Mungkin kamu senang menulis, tapi bisa saja kamu belum menguasainya. Pak, saya itu bisa komunikasi, Pak. Saya bisa desain, Pak. Saya bisa masak, Pak. Ini ngomong kompetensi. Pak, saya itu senang kalau nulis, tapi saya tidak bisa nulis. Saya bisanya ngomong saja, Pak. Nah, itu bisa beda antara what you love dan what you good at. Tapi, Pak, saya pinter nulis dan saya senang nulis, luar biasa. Nah, kita lihat dulu ya. Terus what the world need. What the world need itu apa yang dibutuhkan dunia. Dibutuhkan dunia itu ya tidak harus seluruh dunia, sak Donald Trump-nya, sak Netanyahu-nya, tidak begitu. Jadi what the world need itu mungkin ini dibutuhkan keluarga, mungkin ini dibutuhkan oleh sekolah, dibutuhkan Indonesia hari ini, Pak. Dibutuhkan masyarakat hari ini, Pak. Ini penting bagi orang Jogja hari ini juga boleh. Itu what the world need. Terus, what you can be paid for. Apa yang bernilai ekonomi, apa yang kau bisa dibayar karena itu. Misalnya, saya senang ngajar dan saya pinter ngomong untuk ngajar. Dan saya dibayar karena itu, wong saya jadi guru. Wong saya jadi dosen. Nah, kayak ini what you can be paid for. Nah, ini bisa nyambung semua, bisa tidak. Kalau nyambung semua, itu nanti disebut ikigai. Nah, yang irisan-irisan tadi ya. Ada kalanya kita suka sesuatu dan kita ahli di situ. Itu yang disebut passion. Jadi, saya senang menulis dan pintar menulis. Itulah passion. Ada kalanya saya senang menulis dan dunia butuh tulisan-tulisan bermutu. Itulah mission. Nah, ini belum ada good at-nya ya. Cuma saya senang saja nulis kok ya kebetulan dunia ini sebenarnya memerlukan tulisan. Saya senang ngajar, dunia ini butuh pendidikan yang baik. Ini namanya mission. Bisa saja saya belum ahli ngajar, tapi saya masih senang ngajar dan ngajar ini dibutuhkan dunia. Ini namanya masih mission, masih misi. Belum ahli juga belum mengajarkan, belum jadi uang, wong saya belum ahli di situ, belum jadi karir. Nah, nanti ada good at and paid for. Good at itu saya baik, ahli di situ dan dibayar di situ. Itu namanya profession. Saya ahli ngajar dan saya dibayar karena itu, yaitu profesi. Saya guru, saya dokter, saya akuntan. Tapi bisa saja profesi yang tidak passion atau profesi yang tidak mission. Jadi tidak mission itu tidak dibutuhkan oleh dunia, jadi tidak terlalu bermakna. Atau tidak passion, saya tidak terlalu suka ngajar sebenarnya, terpaksa saja, bisa saja begitu. Nah, kalau what need ini dibutuhkan dunia dan saya dibayar untuk itu namanya vocation. Inilah panggilan. Panggilan profesi. Saya jadi dosen terpanggil untuk ngajar.
Itu ya karena dibutuhkan oleh dunia dan saya dibayar untuk itu. Bisa saja di sini saya belum love, saya belum mencintai, saya juga belum terlalu ahli misalnya, bisa saja begitu. Dan ikigai di tengah-tengahnya. Ikigai itu berarti saya suka menulis, saya bisa menulis, dunia membutuhkan tulisan-tulisan bermutu seperti tulisan saya, dan ternyata saya dapat uang dari situ. Tengah-tengah sudah, itulah ikigai. Jadi tidak sekedar pinggir-pinggirnya saja, tapi itu tengahnya. Berarti kombinasi antara passion, mission, profession, dan vocation. Kombinasi what you love, what you are good at, what the world need, dan what you can be paid for. Jadi contohnya ini ya. Tak kasih contoh lebih gampang. Mahasiswa, ini sebagai misal mahasiswa. Misalnya, kalian mahasiswa, what you love, kalian suka apa? Suka belajar, suka diskusi, suka meneliti misalnya. What you are good at, misalnya ada yang pintar menganalisis, pintar menulis, pintar presentasi. What the world need, apa yang dibutuhkan dunia. Dunia memerlukan generasi muda yang cerdas, yang berintegritas. What you can be paid for, kalian bisa dibayar kalau apa? Kalau meneliti, kalau menulis, atau melakukan hal profesional sesuai jurusanmu mungkin. Itu bisa. Maka passion itu berarti kan what you love dan what you are good at. Itu senang belajar dan mampu melakukannya. Itu passion, senang belajar, punya kemampuan akademik. Missionnya, kamu ingin menggunakan ilmu untuk memecahkan persoalan masyarakat. Jadi what you are good at dan what the world need. Professionnya, mengembangkan kompetensi yang kelak jadi profesimu apa. Yang psikologi ya jadi psikolog, yang pendidikan ya jadi guru, profesimu kan di situ. Vocationnya ya kamu menyiapkan dirimu jadi tenaga profesional. Nah, kalau empat-empatnya terpenuhi, kamu mahasiswa yang semangat belajar, pinter menganalisis, pinter nulis, dan dunia membutuhkan mahasiswa seperti kamu, yang dengan itu misalnya tulisanmu itu bisa dibayar, bisa menghasilkan uang, itulah ikigai. Cocok semuanya. Kadang-kadang masih setengah-setengah. Kamu senang belajar sih, tapi masih belum terlalu bagus belajarnya. Kamu pinter dan senang melakukan belajar, tapi dunia tidak terlalu butuh. Pak, saya senang ngajar, Pak. Dan pinter saya ngajar, Pak. Dunia tidak butuh, sudah terlalu banyak guru, alumni pendidikan banyak sekarang misalnya. Itu terus tidak terlalu kepake lagi, nanti tidak ketemu ikigai. Atau dunia butuh tapi kamu tidak bisa. Dunia butuh, kamu bisa dan cinta, tapi tidak ada yang bayari. Pak, saya siap ngajar, Pak, siap tapi nggak dapat apa-apa, kamu tidak ada yang bayari. Jadi, Pak, sekarang pekerjaan kok susah. Sebenarnya pekerjaan banyak, yang bayari yang nggak ada. Nah, kalau kamu mau, di mana-mana ada pekerjaan, kok nyapu, bersih-bersih, banyak pekerjaan itu, yang bayari yang nggak ada. Problem kita sebenarnya itu. Jadi kalau lapangan kerja banyak, yang bayari yang tidak ada. Jadi what you can be paid for itu yang tidak ada. Jadi tidak ketemu ikigai-nya. Kalau sudah utuh semuanya, jadi kamu itu mahasiswa yang paham ilmu, mampu mengembangkan ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat, itulah ikigai. Cuma ini teori, sudah versi pengembangan ya. Jadi ikigai untuk pengembangan diri. Agak beda dengan tadi ikigai yang versi tradisional. Jadi agak beda.
Yo yang versi pengembangan diri modern ini ya bolehlah kamu pakai untuk analisis situasi-situasi tertentu. Tapi secara umum tadi ya sebenarnya setiap kita harus punya ikigai yang versi tradisional Jepang. Saya contohkan mahasiswa ya karena kalian. Saya ada contoh dosen tapi tidak usah lah ya. Kapan-kapan. Nanti ketahuan saya belum ikigai. Nah, itu. Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Ya, kalau terlalu panjang nanti waktunya tidak nyampe. Alasannya gitu ya. Enaknya yang pegang mic gitu kan itu. Terus, hati-hati kalian dengan ikigai palsu. Kamu anggap itu ikigai, tapi sebenarnya kamu keliru. Yang pertama apa ikigai palsu itu? Ketika kita menjadikan pengakuan orang lain sebagai sumber makna. Kita baru merasa berarti kalau dipuji orang, kalau followernya banyak, kalau memperoleh penghargaan. Jadi, Pak, ikigai saya itu kalau dijempoli para follower, Pak. Kalau di komentator bagus-bagus, ini kita agak susah. Kenapa? Ya, kalau itu yang membuat kita bersemangat hidup, nanti kalau followermu lari, atau ada yang nge-hack akunmu, selesai kamu. Nggak ikigai lagi. Kalau kamu hanya mengejar validitas dari orang lain, iya kalau orang lain itu memuji-muji kamu terus. Kalau tiba-tiba kamu kepeleset satu kata dan semuanya maki-maki kamu, meskipun itu konteksnya salah paham, kamu bisa sangat drop. Jadi jangan menjadikan validasi dan pengakuan orang lain jadi sumber makna hidupmu. Silakan orang komentar, alhamdulillah kalau bagus, kalau jelek ya jadi bahan introspeksimu. Tapi jangan jadikan dia sumber makna hidupmu. Apapun itu komentarnya orang lain, posisikan sebagai masukan saja. Yang kedua, sering orang menyamakan ikigai dengan kesuksesan materi. Jadi ikigai itu ya jabatan tinggi, ikigai itu ya rumah mewah, ikigai itu ya mobil terbaru, ikigai itu uang sekian triliun. Kenapa? Barang materi itu gampang hilang. Kalau ikigaimu barang materi yang gampang hilang, ya kamu sulit bahagia jangka panjang. Ini yang sering, maka cari ikigai di passion, kegemaran yang tidak sesuatu yang fana, yang gampang hilang segera. Kemudian yang ketiga, seringkali ikigai itu kita salah pada kesenangan-kesenangan yang tidak ada maknanya. Pleasure saja. Seneng-seneng saja, main game saja, hiburan saja, kayak tadi nonton film saja, apa saja. Ini tidak bisa kamu jadikan, pokoknya ikigai saya ini Pak, tiada hari tanpa game. Karena ikigai saya di game yang tidak ada gunanya ya bukan. Kalau kalian atlet e-sport, ya mungkin ikigaimu itu tidak apa-apa. Tapi kalau sekedar untuk hiburan, ya jangan terus-terusan. Jadi Pak, pokoknya kalau saya ya nonton drama Korea, Pak, ikigai saya, atau nonton Netflix, Pak, atau itu hiburan sementara saja untuk refreshment, tapi jangan jadi ikigaimu. Kenapa? Kesenangan sesaat itu tidak bisa kamu jadikan ikigai, karena puasnya cepat hilang, dan kamu sulit untuk membuat dirimu merasa bermakna di situ. Saya itu, ternyata hidup saya itu berharga ya. Kenapa? Tiap hari loh saya nonton film. Kan susah kamu pakai argumen itu, tidak nyambung. Tidak bisa. Jadi
Kan ikigai tadi untuk membuat dirimu merasa hidupku ini ada maknanya. Aku layak hidup, aku pantas hidup. Itu kan berarti sesuatu yang berharga. Bukan sekedar kesenangan sesaat. Kemudian menjalani hidup sesuai harapannya orang lain. Sama kayak validasi tadi ya. Jadi kita memilih apapun bukan mau kita, dan di situ tidak ada satupun yang bahagia. Dari luar kita tampak berhasil, tapi sebenarnya kita merasa hampa. Itu bukan aku. Dan yang terakhir, kadang-kadang kita itu kaku. Kita lupa kalau diri kita itu berkembang. Iya sih, di masa dulu kita kecil, berharganya hidup kita mungkin karena ini. Tapi sekarang peran kita berubah. Berharganya hidup kita mungkin harusnya sudah tidak itu lagi. Tapi kita ngotot dengan ikigai lama sehingga terus tidak relevan lagi sekarang. Iya, dulu mungkin kamu cocok melakukan itu, tapi sekarang berubah. Dulu kamu mahasiswa, sekarang sudah dosen. Bermaknanya hidupmu mungkin sudah harus dirumuskan ulang. Dulu masih pegawai, sekarang sudah pensiun. Dulu kamu masih sehat, sekarang sudah sakit. Itu harus mau penyesuaian, tidak kaku. Kamu harus merumuskan lagi, mencari lagi kebermaknaan diri. Nah, ini termasuk ikigai palsu. Hati-hati, karena ikigai itu kan berhubungan dengan pertanyaan besar. Apa sih alasan bahwa aku ini berharga untuk hidup? Aku ini pantas dan layak sebagai diriku saat ini, alasannya apa? Nah, 5 hal ini tentu saja bukan alasan yang kuat. Baik, saya lanjutkan. Ada beberapa, mungkin masih ada sisa waktu sebentar ya. Ada beberapa isu atau problem kontemporer berkenaan dengan ikigai ini. Yang ini nanti boleh kalian renungkan ya. Ini problem-problem baru di era digital hari ini. Yang pertama apa? Ekonomi perhatian. Ekonomi perhatian itu kan sekarang yang namanya perhatian kita itu kan uang nilainya. Kita itu melihat apa, memperhatikan apa, buka channel apa, itu kan nilainya uang. Maka yang punya platform, yang punya web, yang punya akun dan lain sebagainya itu kan berlomba-lomba menarik perhatian kita. Jadi kita itu tiap hari diseret ke sana, diseret kemari untuk memperhatikan apapun di sekeliling kita. Jadi itu yang disebut hari ini crisis of attention. Kita mengalami krisis. Kita itu ingin fokus di satu hal, tapi sulit. Kita selalu didistraksi kemana-mana. Efeknya apa? Keinginan kita itu terus jadi ganti-ganti. Tadi kan passion itu kan dasarnya kita menemukan ikigai. Apa yang membuat kita gembira, membuat kita berharga. Loh, kalau perhatian kita ditarik kemana-mana terus seperti hari ini, ya terus pikiran kita jadi tidak tetap, berubah-ubah terus. Sebelum muncul passion kita sudah ganti keinginan. Kemarin kita ingin jadi, wah enak ini kalau jadi wali, dekat dengan Allah. Begitu ganti cerita, kelihatannya lebih enak jadi pemain sepak bola ini. Jadi tadi kamu berubah-ubah terus karena baru Piala Dunia sekarang. Kamu terus perhatianmu ke situ, mikirnya sekarang bola. Mungkin besok pengen jadi politikus, DPR. Terus besok lagi pengen jadi pengusaha. Itu kamu bingung milih passionmu. Ikigai ku di mana ya yang membuat aku berharga? Nah, apa yang harus kita lakukan kalau sudah begitu? Antara lain ya, coba kurangi distraksi. Jangan terlalu banyak memperhatikan yang tidak penting. Itu syarat pertama sudah. Jadi remnya dihidupkan.
Yang kedua, perhatikan yang ini bolak-balik muncul. Saya selalu kok rasa nyaman di sini. Macam-macam sih kadang keinginan itu, tapi kok ini terus rasanya lebih lama. Kemungkinan di situ passionmu. Kalau tren itu berubah-ubah, tapi passion itu menetap. Jadi kadang kok ingin jadi guru, kadang kok ingin jadi politikus, kadang kok ingin bisnis, kadang kok ingin ini. Tapi yang sering kali muncul itu ya jadi guru itu. Bolak-balik kok guru, rasanya asik. Kemungkinan passionmu memang di guru. Ya. Jadi kalau ikut tren itu ya berubah-ubah ya. Kemarin kok tiba-tiba ingin jadi pemain bola saja ya. Tapi ya kemarin, sekarang sudah tidak pengen lagi sudah. Nah itu kemungkinan bukan passionmu, ya ketertarikan sesaat saja. Enak mungkin ya jadi anggota DPR kok gajinya besar ya. Nah, mungkin ketertarikan sesaat, tapi setelah itu kamu tidak pengen lagi, kamu mungkin pengen yang lain. Nah ini jadi yang passion itu biasanya lebih bertahan lama. Kemudian coba perhatikan ya, ketertarikan sesaat itu biasanya hanya membuatmu senang sesaat. Tapi kalau yang memang passionmu, kamu itu merasa lebih semangat, lebih hidup kalau melakukan itu. Itu bedanya. Jadi pertanyaannya bukan apa yang membuatku senang, tapi apa sih yang membuatku merasa lebih berarti, lebih bermakna, lebih hidup. Kalau ini juga masih sulit, Pak saya masih bingung, tidak bisa menetapkan sesuatu. Passion itu tidak selalu sesuatu yang ditunggu datang, tapi bisa juga yang kita bentuk sendiri. Kita kadang-kadang nunggu passion. Nah, passion itu kadang kita bentuk. Kita suka sesuatu karena kita sudah terbiasa melakukannya. Maka boleh kalian ambil jalan sebaliknya. Pak, saya tertarik macam-macam Pak, tapi saya lebih milih jadi guru ini saja lah Pak, biarlah yang lain saya anukan. Jadi mulai sekarang saya biasakan diri untuk jadi guru yang baik. Nah ini kamu berarti sedang melatih, lama-lama kalau kamu lakukan passionmu akan muncul. Itu Pak, tetap saya masih bingung Pak, itu saya juga belum ada yang fix yang mana. Mungkin kamu boleh minta tolong orang lain. Kadang-kadang kita itu tidak sadar, kita itu lebih cenderung kemana orang lain yang lebih melihat. Oh kamu itu kalau ngomong secerewet itu, ngomongmu selancar itu, mungkin lebih baik kamu jadi penyiar atau jadi apalah gitu yang butuh public skill, public apa, yang butuh kemampuan public speaking yang bagus misalnya. Itu kadang kita tidak ngerti, teman kita yang ngerti. Coba dicek ya, teman-teman itu sering minta tolong apa dari aku, kemungkinan di situ aku ada kelebihan. Jadi, Pak, saya kalau acara-acara itu selalu disuruh jadi MC, Pak. Oh, kemungkinan ada kelebihan ngomong. Nah, saya tidak tahu kalau yang Pak, saya selalu jadi penerima tamu, Pak. Nah, itu mungkin kelebihanmu ramahnya atau apanya gitu ya. Ya pokoknya yang sering membuat orang terima kasih. Tapi bukan yang palsu ya, kayak harta, kayak apa tadi. Pak, teman-teman itu sering ke saya itu uang Pak, utang Pak. Bukan itu ya. Itu yang berhubungan dengan skill, kemampuan. Nah ini yang dimaksud. Coba nanti rumus-rumus ini kamu praktekkan ya. Kalau mengurangi distraksi kok masih sulit menemukan apa passionku, coba dipilah mana yang sementara, mana yang menetap, sering muncul. Atau kalau sulit, kamu pilih saja sendiri yang menurutmu ideal, kemudian kamu ulang-ulang biar jadi passionmu. Kalau masih sulit, boleh minta pertimbangan teman. Karena hari ini memang tidak gampang menemukan passion untuk jadi ikigaimu. Karena ada tadi, crisis of attention tadi. Lanjut, masih ada problem hari ini komodifikasi. Ini sebenarnya mengkritik yang versi barat yang jatuhnya ke uang tadi loh, yang bisa dibayar tadi loh. Kadang-kadang sesuatu itu
Kalau sudah berhubungan dengan uang, passionnya mulai hilang. Hitung-hitungannya yang lebih muncul. Misalnya, contoh yang ngaji. Misalnya kalian nanti ngalami kayak saya, Mak. Ikut ngaji di forum apa gitu. Awalnya passionmu, senang Pak, saya ngajar anak-anak ini Pak. Saya seru ngajar anak-anak muda, semangat. Awalnya gratisan saja kamu semangat. Tapi kan itu, what you can be paid for. Pada saatnya yang kamu lakukan itu bernilai uang. Terus kamu digaji, diberi honor. Lama-lama karena kamu mungkin jamaahnya tambah banyak, honormu tambah besar. Pada saatnya honor mengalahkan passion. Nanti bisa saja ketika kamu, Pak, ini nanti tidak ada bayarannya. Wah, kalau tidak ada bayarannya kelihatannya jadwal saya penuh. Oke ya. Jadi harusnya itu ikigaimu, kamu senang melakukan itu, passionmu, tapi begitu kena komodifikasi, nilainya berubah. Kamu awalnya bikin konten seneng saja, asik saja, banyak yang like, banyak yang jempoli, banyak yang komen, seneng. Tapi terus kamu monetisasi, ada uangnya. Nah, lama-lama meskipun banyak yang muji, tapi kalau kok terus yang ngeklik sedikit, hasilnya sedikit, kamu sedih. Padahal kemarin tidak dapat apa-apa, kamu seneng. Passionmu itu, tapi begitu komodifikasi, jadi komoditas yang bernilai uang, malah passionmu berkurang. Nah, meskipun ya kalau pakai ikigai tradisionalnya Jepang, apa semua ikigai itu harus menghasilkan uang? Tidak. Tapi, yang versi barat tadi kan, biasanya hobi kita, passion kita, kalau serius yang terus jadi ahli kita, itu biasanya memang terus ada ujungnya bernilai uang. Kalau sudah tersentuh nilai uang, kadang-kadang mengalahkan passion. Nah, ini saya tidak tahu solusinya, tapi mungkin beberapa ini bisa kalian pertimbangkan ya. Coba kamu tanya dirimu, jika aktivitas yang passionmu tadi, yang kalian sukai tadi, tidak lagi menghasilkan uang, apa engkau akan tetap melakukannya? Kalau engkau masih semangat melakukannya, meskipun tidak ada uangnya, kemungkinan itulah ikigaimu. Atau, jika satu hari ada uangnya, bisa tidak kalian mempertahankan maknanya? Jadi jangan sampai nilai uang lebih dulu daripada makna dan passionmu. Jadi nanti di situasi tertentu bahkan, uangnya kecil juga tidak apa-apa, tapi ini forum seperti ini itu menurut saya penting dan sesuai dengan passion saya. Kalau masih bisa begitu, masih aman. Jadi ketika passionmu, ikigaimu mengalami komodifikasi, ya pastikan tidak sekedar mengubah passion jadi profesi, tapi menjaga agar profesi tidak menghilangkan passion. Karena ikigai tadi kan salah satu yang membuat hidupmu bernilai. Itu kalau nanti tiba-tiba diganti dengan nilai uang dan hilang passionnya, ya nanti kalian akan kehilangan rasa bernilai dari passion tadi. Kemudian satu lagi, ini juga penting, mungkin kapan-kapan didiskusikan lebih banyak ya. Ikigai melawan AI. Pak, saya itu ikigai saya, termasuk passion saya itu nulis, Pak. Tapi sekarang nulis itu banyak digantikan AI. Apa gunanya saya nulis? Pak, saya itu ngajar, wong saya guru. Tapi sepinter-pinternya saya lebih pinter dosen AI, lebih pinter YouTube. Kemarin yang baru rame itu ya, ustazah yang AI itu yang terus viral itu, luar biasa. Lah ngapain kamu capek-capek jadi ustazah? Ustazah AI lebih cerdas, lebih pinter. Nah, ini tantangan besar loh bagi kalian dengan passionmu, dengan
ikigaimu. Oke, baik. Nah, ada rumusnya. Yang pertama, ikigai itu tidak sama dengan pekerjaan ya. Jadi dua hal yang berbeda. Ya, pekerjaan bisa jadi ikigai, tapi ikigai tidak sama persis dengan pekerjaan. Yang kedua, AI mungkin bisa menggantikan fungsi, tapi AI tidak bisa memberi makna. Yang bisa memberi makna kita. Jadi ini perhatikan ini. AI bisa ngajar, tapi yang bisa menginspirasi, yang bisa mengarahkan, yang bisa bimbing tetap guru atau dosen. Yang bisa memahami konteks, situasi, dan lain sebagainya, ya guru atau dosen. Yang bisa menularkan vibrasi, yang bisa menginspirasi, tetap guru atau dosen. AI bisa memberi informasi dan data, tapi makna data dan informasi itu tetap kita manusia. Seandainya pun peranmu diambil alih oleh AI, bisa dibaca dari beberapa sudut pandang positif. Yang pertama, mungkin kamu sekarang waktumu jadi lebih longgar. Alhamdulillah, saya ini dosen. Tapi terus sekarang banyak dibantu AI. Tugasku tidak terlalu berat lagi. Berarti ada banyak waktu longgar. Waktu longgar buat apa? Mengembangkan ikigai baru. Bisa saya buat santai-santai memelihara ikan. Bisa saya buat menambah keterampilan baru apa. Bisa lebih banyak. Jadi tidak harus kemudian jadi sumber keluhan. Kita bisa menciptakan nilai-nilai passion baru, pride baru, ikigai baru untuk hidup kita. Jadi AI yang mengambil peran ikigai kita justru membuka ruang untuk ikigai yang baru dalam hidup kita. Jadi yang jelas, itu saya tulis ya, AI mungkin bisa lebih cepat, bisa lebih pinter, bisa lebih tahu. Tapi manusia yang bisa lebih bijaksana, lebih belas kasih, lebih bertanggung jawab, lebih mampu mencintai, lebih mampu memaafkan, dan lebih mampu menemukan makna. Kalau untuk yang terakhir ini, AI masih belum bisa menggantikan. Kalau sekedar informasi yang cepat, informasi yang luas, AI bisa. Tapi untuk bisa bijaksana, tanggung jawab, kasih sayang, memaafkan, dan makna, masih ada di kita manusia fungsi itu. Jadi lumayan peran informasi sudah diambil alih oleh AI. Nah, untuk selanjutnya tugas kita lebih ringan dan mungkin ada banyak ruang untuk pengembangan diri. Itu cara menyikapinya ya, tapi ini mungkin harus didiskusikan lebih panjang. Kita diskusikan saja 2 jam ke depan ya. Kamu sudah ngantuk. Baik, saya kira itu ya teman-teman tentang ikigai. Saya tutup dengan quotes. Ini meskipun tidak dari Jepang, tapi quote ini mungkin nyambung dengan ikigai dari Viktor Frankl, eksistensialis yang terkenal dengan logo terapinya. Kata dia, mereka yang memiliki mengapa untuk hidup dapat menanggung hampir semua bagaimana. Jadi, orang yang punya alasan untuk hidup, dia bisa menjalani hidup yang seperti apapun, kata Viktor Frankl. Nah, memiliki mengapa itu menurut saya setara dengan yang kita bahas malam hari ini, menemukan ikigai dalam hidup kita. Menemukan alasan mengapa aku masih pantas hidup, layak hidup, masih bisa gembira menikmati hidupku. Kalau kita masih punya ini, hidup yang seperti apapun, yang bagaimanapun akan siap kita jalani. Karena kita
masih merasa pantas dan layak untuk hidup. Jadi mereka yang memiliki mengapa untuk hidup dapat menanggung hampir semua bagaimana. Viktor Frankl. Baik, demikian teman-teman ya materi dari Jepang untuk malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan bagaimana kita menumbuhkan diri lewat Kaizen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.